Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin jamaah, kolega, sahabat, teman, bapak, ibu, dan tuan-tuan seluruhnya, mari kita memulai bersyukur terlebih dahulu kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Atas izin guru, mari kita lanjutkan. Kita sudah pada satu kalimat dari Syekh Alwi Al-Haddad, maka disebut fasibaka in kanat laka himmatun fil usuli illa maratibil kamal. Jadi kita harus berlomba-lomba, berpacu agar mendapatkan martabat yang sempurna. Kalau kita mau S1, S2, S3 ya minimal sangat memuaskan. Jangan S1 ya yang penting lulus IP 2 C semua, atau S2 3,1 itu enggak pas. Mesti harus S2 itu di atas 3,5, sangat memuaskan. Syukur-syukur kumlot, syukur-syukur summa kumlot. Jadi seseorang kita itu harus usul ila maratibil kamal, martabat yang sempurna. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, faqad fadoa wa doa laqad tariq, maka dengan demikian ini jelas sungguh jalan yang jelas bagimu yang harus ditempuh. Syi'aun tahqiq, dari situlah akan terpancar tahqiq, hakikat, sinar kehakikatan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang yang dalam posisi muraqabah wa muqarrabah ila Allah. Maka itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annallaha qad ja'ala bi fadli wa rahmatih, dan ketahuilah bahwa sungguh Allah akan menjadikan bi fadli anugerahnya, wa rahmatih dan rahmatnya, fin nawafil jabronan lima yaqa'a minal khalal. Jadi mengenai berbagai ibadah yang menambah dari apa? Sholat sunat kita sebagai menambah dari sholat fardu yang cacat. Artinya bukan untuk tinggalkan sholat fardu. Udah saya tidak usah sholat fardu, sholat sunatnya aja yang banyak, nggak boleh. Fi fardhaid, jadi amalan-amalan yang fardu. Walakin la yujiru kholalul faridoti illa binaflin minan na'iha, akan tetapi tidak dapat ditambah kecacatan ibadah fardu ain kecuali dengan ibadah yang sejenisnya. Jadi kalau sholat, maka sholat fardu ditambah dengan sholat sunat. Jikalau memang kita, ya pasti kita kan tidak yakin apakah sholat kita sempurna, mungkin ada cacatnya. Lah, untuk
yakini agar sholat kita sempurna, maka ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Misalkan kasolat wasyam, seperti sholat dan puasa dan sebagainya itu, maka itu untuk menunjukkan dari apa yang kita lakukan fardu, sholat fardu atau amalan fardu yang kurang. Wal fardu wal aslu, dan ibadah fardu itu merupakan ibadah pokok. Wan nafalu tabi'un lahu, maka ibadah yang sunat itu mengikutinya. Walladzi yu'addil faraidi wa yahtadimul makharim, dan orang yang menunaikan ibadah fardu maka dia akan menjauhi perkara yang haram. Wala yatanaffalu ahsanu hal, namun ia tidak mengerjakan ibadah sunnah itu lebih baik kondisinya. Jadi begini, fardunya bagus tapi tidak menjalankan yang haram-haram, itu bagus. Artinya sholat ibadah sunnahnya sedikit, itu bagus. Tapi yang paling bagus ya fardunya jalan, tidak menjalani mendapatkan makan dari rezeki yang haram, sunnahnya juga bagus. Nah, ini yang gradasinya yang tertinggi. Mimman yatato'an nawafil wa yaqa'u fil ihmali ba'dil faraid. Kalau dibandingkan orang yang sibuk mengerjakan ibadah-ibadah nawafil sunnah, wa yakfi fi ihmalil ba'dil faraid, namun ia terjatuh dan melantarkan dari fardu. Jadi lebih baik itu gradasinya. Yang pertama adalah ya fardu baik, haram ditinggalkan, sunnah baik. Ini yang tertinggi. Nah, kalau dia sunnah tapi meninggalkan fardu, itu tidak baik, bahkan dilarang. Ya, apalagi sudah nggak fardu, sunat saja, sunatnya di hadapan orang banyak, masih suka yang haram, itu yang tidak boleh. Nah, karena itu Bapak sekalian, fa iyyaka an tu'ridha an say'in minal faraid. Fa iyyaka, maka hendaklah kita semua menghindari an say'in minal faraid, sesuatu ibadah yang fardu. Artinya fardu harus dijalankan. Istigholan bisa'in minan nawafil. Jadi hanya sibuk yang nawafil tapi meninggalkan ya fardu, nggak boleh. Jadi fardunya lebih didulukan, baru nawafil. Fatak sama bitarkil faridah, dan karena itu kamu dosa besar kalau untuk meninggalkan yang fardu. Wala taqabbala minkan nafilah, maka dengan sholat sunnahnya itu tidak juga bisa diterima karena meninggalkan dari yang fardu. Maka dengan demikian, dan dapat terjadi hal pada orang yang sibuk untuk meraih ilmu tersebut kenyataannya adalah suatu keutamaan, bukan suatu keutamaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin kan sudah memilah-milah mana yang harus dikejar ilmu itu, karena ilmu itu bisa menghantarkan kita pada apa? Ma'rifat kan? Ya. Man arafan nafsa faqad arafa rabbah, dan itu diambil, bisa diperoleh dengan aqobatul ilmi. Tapi ilmu itu menurut Imam Ghazali yang terpenting adalah ilmu dua, ilmu akidah, artinya Allah, rukun iman, dan ilmu tasawuf, urusan hati. Tapi meninggalkan yang akidah, meninggalkan yang tasawuf, ilmu thariqah, kok ngejar ilmu yang lain, nah itu yang salah. Sekarang yang dikerjakan kan ilmu-ilmu matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kalau enggak gitu saya enggak bisa hidup, enggak bisa dapat rezeki.
ya itu salah menurut Islam. Yang paling harus dicari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batiniah, spiritual, tasawuf, tarekoh, dan ilmu-ilmu akidah. Ya, tapi dia wayat rukul istihol bitahsil ma wa alamina ilmi faridatun min dhahiri aw batinah. Tetapi dia meninggalkan kesibukan untuk ilmu-ilmu dhahir, ya, dan ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan, itu yang nggak boleh. Ya, seperti ini juga fardunya tidak dijalankan, mujar yang nawafil. Ilmu-ilmu akidah tarekohnya, ilmu tasawufnya ditinggalkan, hanya nyari ilmu-ilmu yang bisa dapat rezeki banyak. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, karena itu wa may yaqmuda an muksibi ma'al qudrati alaihi, dan pada orang yang duduk berpangku tangan, ya, dari berusaha mencari nafkah, padahal ma'al qudrati alaihi, padahal orang itu mampu, ya, istighala binafil bil ibadah, tapi dia sibuk dengan ibadah nawafil, wa yatruku iyalu yaktafunas, namun dia meninggalkan keluarganya yang mereka mengemis kepada orang-orang. Ini nggak boleh. Jadi alasannya ibadah terus, ya, tapi dia punya anak, punya istri yang harus menjadi tanggung jawabnya. Kok ditinggalkan? Padahal itu yang wajib. Itu ya nggak boleh. Di masjid terus, tapi nggak bekerja juga nggak boleh. Yang penting, yang baik itu kan dua, ibadah iya, sholat sunnah di masjid iya, jangan di masjid terus tapi meninggalkan tanggung jawab keluarganya. Ini tidak boleh. Jadi itu mengutamakan yang sunat tapi meninggalkan yang wajib. Fakis ala hataini surataini ma'adahuma mimma fi maknahuma, maka kamu persamakan atas dua gambaran contoh di atas dari dua perkara tersebut, dan kamu harus ambil mimma maknahuma, dari dua makna tersebut harus kita ambil. Jadi sekali lagi, ya golek duit, tinggi nafkahi keluarga, ya ibadah. Jangan alasan apa sholat sunat terus tapi meninggalkan tanggung jawab keluarga, atau demi keluarga meninggalkan sholat. Itu lebih tidak baik, gitu ya Bapak sekalian. Jadi harus dilihat mana yang wajib, mana yang sunnah. Wa qala mu'allif hadal kitab, para bapak ibu sekalian yang saya hormati, wa'lam annaka la tasjilu ilal qiyami bi imtithali ma faradallahu 'alaika min ta'atih, bahwa kamu tidak akan sampai untuk melaksanakan dan mematuhi yang diwajibkan oleh Allah, ya, 'alaika min ta'atih, berupa ketaatan, wajtinabi ma haramallah, dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, mim maksiati, dan bermaksiat kepada Allah, wa ilal amali bima syarra alaka min nafafil, dan kamu tidak sampai mengamalkan sesuatu yang Allah mensyariatkan, ibadah-ibadah sunnah, allati taqarribuka ilahi zulfa, yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah dengan suatu sangat dekat, ilahi zulfa, yang sangat dengan dekat, illa bi ilmi fa'alaika bitolabihi, kecuali dengan ilmu yang mesti engkau menuntut ilmu itu. Apa ilmunya? Ada 3 gradasi. Yang pertama akidah, ilmu kalam, keyakinan kita atas Allah, al-makirohatak, Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir, itu wajib. Kemudian ilmu tasawuf, ya, ilmu syariat, baru ilmu kauniyah. Nah,
itu derajatnya. Sekarang kan berbalik, yang dikejar itu ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonomi. Baru bicara tentang ilmu syariat, mandek rata-rata, tidak mau ilmu tasawuf, tidak mau thariqah, dan ilmu kalamnya rendah. Ini nggak boleh. Dengan cara kita menuntut tadi 4 gradasi itu, insya Allah kita akan menjadi marotabil kamali. Kita akan mendapatkan martabat yang sempurna. Wa qala alaihi salatu wasalam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi muslim laki dan muslim perempuan. Wa bil ilmi ta'rifu kaunal wajiban, ya. Dengan ilmu itu kamu dapat mengetahui keadaan yang wajib sebagaimana yang perkara wajib. Jadi kalau kita tahu wajib, ya harus dikerjakan. Maka menuntut ilmu terhadap suatu kewajiban, maka wajib. Malayatumul wajib ila bihi fahuwa wajib. Kaidah hukumnya kan seperti itu. Bukankah sesuatu itu menuntut ilmu wajib, maka untuk mendapatkan ilmu adalah wajib. Bukankah kita dekat dengan Allah itu adalah wajib, maka ilmu yang mendekatkan diri pada Allah, ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu batin, spiritual juga wajib. Nah, cara berpikirnya, logika silogismenya kalau ilmu filsafat begitu. Wal mangdubi mangduban wal muharrami muharraman. Dan yang sunnah itu perkara yang sunnah, dan yang haram adalah perkara yang haram, dan karena itu harus punya ilmunya. Wa ta'rifu kaifa tu'addil wajibu wa naf'alul manduba wa tatrukal muharram. Dengan cara itu kamu dapat mengetahui apa yang harus dijalankan karena terwajib, dan apa yang ditinggalkan karena itu adalah ya wa tatrukul muharram, karena itu yang harus ditinggalkan karena yang haram. Itu semua pakai ilmu. Fa idzan la budalak, maka dengan demikian tidak boleh tidak laka kepada kita semua minal ilmi, maka kita harus berilmu. Wala ghaniyal kanahu, dan tidak cukup bagimu apa? Wala ghina, tidaklah kamu merasa cukup. Ilmu itu enggak cukup. Enggak boleh merasa aku sudah banyak ilmu. Oh, enggak boleh. S1, S2, S3, belajar ke keluarga, ke sana family, ke teman, tanya. Oh, itu menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah ilmu yang tidak boleh dibatasi oleh waktu. Begitu Bapak sekalian. Kalau sudah dokter nggak mau belajar, nggak mau baca, ya nggak. Itu awal dari kemunduran. Sudah guru besar nggak mau meneliti, nggak mau nulis, itu juga kemunduran. Itu Bapak sekalian. Wa alai alal amali bima madurun sa'adatika fid dunya wal akhirah, dan berdasarkan ilmu itu maka amal itu adalah apa? Amal dengan ilmu itu adalah poros sa'adatika yang bisa membahagiakanmu fid dunya wal akhirah, di dunia dan in aradal dunya fa'alika bil ilmi. Kalau kamu hendak mengendaki dunia, ambillah ilmu. Wa in aradal akhirah, maka ambillah ilmu. Kalau Anda bainahuma, dua-duanya juga fa'alika bil ilmi. Jadi ada ilmu dunia, ilmu akhirat, dan dua-duanya harus kita jalan. Wa'lam anna man abdallahi bi ghairi ilmin, dan ketahuilah siapa saja yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, karena darurul a'idha alaihi, maka adanya adalah hal yang bahaya, yang semua itu bahayanya kembali kepada orang. Artinya enggak diterima, artinya kurang sempurna. Karena kurang sempurnanya ibadah fardu kita, maka ditambal oleh
sholat atau ibadah-ibadah sunnah. Bisa babi ibadah aktara minan naf'il hasil lahu biha, dengan sebab ibadah orang itu maka lebih manfaat minan naf'i, ya, bermanfaat al hasil, maka dia akan dapat hasilnya lahu biha, dengan ilmu itu. Kalau tanpa ilmu maka tidak bisa berhasil. Para sahabat jamaah rahimahullah, wa kam min abidin qad at'aba nafsahum fil ibadah, dan berapa banyak orang itu sungguh-sungguh letih dalam hal beribadah, wa huwa ma'a dzalika musirrun ala maksiatin, dan ia menyertai hal-hal sebagaimana yang masih bergelimang dalam hal kemaksiatan. Yaro annaha ta'atun aw annaha ghairu maksiatin, ia menganggap bahwa kemaksiatan adalah bagian dari ketaatan, atau beranggapan maksiat itu bukan sebuah kemaksiatan karena tidak punya ilmu. Yang lebih parah lagi, wah, maksiat jangan, amal saya masih banyak amal saya, karena itu saya maksiat, masih surplus loh. Yang kita tahu siapa amal kita itu surplus, kan tidak ada yang tahu. Padahal logikanya, kalau yang salah pasti dicatat, kalau yang benar belum tentu dicatat karena ada cacatnya tadi. Lah ini orang sebodoh-bodohnya, orang yang menganggap dirinya itu orang yang paling banyak ibadah karena itu masih bermaksiat. Waqala mu'allif al-kitab wa qad haka Syekh Arif Billah Muhammad Ibnu Arabi fi babil wasaya min al-futuhati an rajulin min ahli Maghrib. Jadi diceritakan oleh Arif Billah Muhammad Ibnu Arabi di bab al-wasaya, kitab al-futuhul makiyah, tentang seorang pria dan penduduk Maghrib, penduduk Maroko. Ini contohnya agak kita dengar dulu ya. Apa contohnya orang yang tidak berilmu? Anau kana katul ijtihadi fil ibadah, bahwa pria itu sungguh-sungguh banyak ibadah. Wa annahu starat ataman walam yastakmilha fi syai'in, dia ahli ibadah, dia membeli seekor keledai betina, dan keledai betina itu tidak dipekerjakan sama sekali. Fas'alahu insanun an sababi imsakiha, lalu seorang bertanya kepada pria tentang sebab menahan dan tidak mau memperkerjakan keledai. Keledai biasanya kan untuk tunggangan, untuk bawa barang. Maka dia jawabnya enak. Qala maaf sekana li uhassina biya farji. Tidakkah saya melihat keledai betina itu melainkan untuk menjaga kelemen saya dari keledai itu. Dia tidak zina kepada orang lain, tapi zinanya kepada keledai. Nah, dia menganggap ilmu tentang zina itu sesama manusia. Kalau dengan binatang nggak apa-apa. Lah ini saking bodohnya orang, salah kaprah. Nah, bahkan la ya'lamu tahrihim isyanil bahaim, dan pria itu tidak mengetahui keharaman menyetubuhi binatang. Padahal sama-sama nggak boleh. Tapi ini bukan manusia kok. Nah, alhamdulillah, ini sebodoh-bodohnya. Padahal dia ahli ibadah, gitu loh. Betapa ilmunya itu, betapa berilmu itu penting. Falamma arafa bi tahrimihi asfaqa wa baka bukaan satin, lalu tatkala dimengerti, telah dikasih tahu bahwa itu tidak dibolehkan, maka wabaka bukaan saditan, kemudian orang ini nangis gerung-gerung, nangis sejadi-jadinya karena ketidaktahuan. Ini inti hadil hikayah bimaknaha, ini contoh saja yang harus kita ambil bahwa ilmu itu sangat penting. Wal ilmu wajib ala kulli muslimin wa ayya'lama wujubu jami'il faraidil lati
fardahunallahu alaihi. Dan ilmu yang wajib oleh setiap orang Islam adalah ilmu yang dapat mengetahui terhadap kefarduan-kefarduan, kewajiban-kewajiban kepada Allah, wa tahrimu jami'il muharramati allati muharramun Allah, dan juga ilmu yang dapat memberitahu bahwa ini yang haram dan harus ditinggalkan karena itu dilarang oleh Allah. Itu ya. Wa alaika bi kaifiyati fi'las syai'i wal wajibu fala yajibu illa inda iradatil mubasyarati. Untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakan sesuatu yang wajib, maka ia tidak wajib kecuali untuk menjalankan sesuatu yang wajib. Nah, intinya tadi ya, sudah saya bahas kan, malayatul wajib illa bihi fa wajib. Sesuatu yang karena kewajiban itu harus dijalankan, maka untuk mengetahui yang wajib itu, ilmu yang wajib adalah suatu kewajiban juga. Faman balagha as-salama fi syahril muharram, maka siapa saja yang telah balik ya, dan dia umpamanya masalah kanal wajibu alai fauran ayat ta'allama makna syahadatain wa yantiqu bihima, maka ketika dia sudah balik, seseorang itu harus diajarkan dirinya muslim, maka harus makna syahadatain, dia harus mempunyai mengerti tentang dua makna syahadat, wa yantiqu bihima, dan dia harus mengucapkan selamat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini boleh dilakukan, tapi juga kalau sudah diyakini, maka dengan demikian sudah yakin. Artinya begini, kita sudah Islam sejak kapan? Lahir kan? Pernahkah kita syahadat disaksikan kepada dua orang lain? Ya, mungkin sudah, mungkin belum. Tapi dengan sholat sudah syahadat, maka diketahui orang itu muslim. Nah, ini pilihannya substansi atau prosesi. Kalau saya dua-duanya saya jalanin, Pak. Saya syahadat ya, di hadapan banyak orang bahwa saya Islam. Tapi saya juga menjalankan sholat yang orang tahu bahwa saya Islam. Jangan-jangan di antara kita yang penting sholat. Nah, jadi substansi, jarang yang dari prosesi. Kalau saya dua-duanya saya jalanin syahadat di hadapan orang. Ketika sudah akal balik, persaksikan saya syahadat. Kalau saya nyembelih apa waktu itu ya, salah satu binatang untuk nyelamatin saya sebagai Islam. Dan yang kedua, ya, tentu sholat kan sudah berkewajiban. Jangan-jangan kita hanya substansi ya, tapi nggak apa-apa, menurut saya juga nggak apa-apa. Substansinya bahwa kita sudah Islam. Tapi kalau syahadat itu kan diucapkan, disaksikan, seperti orang apa itu yang mu'alaf itu loh, disaksikan bahwa dirinya Islam. Tapi kalau enggak dan yakin juga nggak apa-apa, karena Islam karena keturunan kan, lahir sudah Islam. Tapi ya dua-duanya itu jalan sama baiknya. Substansi pasti, prosesi ya. Kalau substansi saja yakin juga nggak apa-apa. Itulah. Wa ta'lamu wujubus shalawatil khamsin, maka dengan demikian dia harus diajari sholat 5 waktu, wa ma yajibu mim ma'rifatiha wa arkaniha wa ahkamiha, hukumnya, rukunnya, syaratnya, semuanya harus diajarkan orang yang sudah mukallaf. Wa minal wajib alaihi ayyarifa wujubul shaum, termasuk juga saum, zakat, haja, wa riya min wajibatil ainiyah, maka dengan demikian juga menjadi kewajiban. Waya bil haram khamr, tidak boleh meminum khamr. Wa akhdul amwalin nas bil batil, tidak boleh ngambil haknya orang lain dengan batil. Wa ghariha minal muharramati syariah, itu semua adalah berkaitan dengan syariat, harus juga diajari. Walakin la yajibu ala an tata'alama kaifiyatan syam, tetapi ya
tidak wajib bagimu untuk belajar tentang syarat rukunnya puasa kalau belum berkewajiban. Wal hajj juga dengan haji. Belajar sekarang belum wajib, tapi kalau sudah mau berangkat, manis tato'a ilaihi sabila, maka dia harus belajar. Illa indi maji'a Ramadan. Begitu juga begitu datang sholat saat Ramadan dan saat mau haji, maka orang yang sudah berkewajiban harus belajar. Begitu juga wala kaifata zakah hatta yamliku ma la yuzaki, dia tidak usah belajar tentang ilmu zakat kalau belum dia itu mudah menjadi muzaki. Wajil waktul ikhraj zakat, kalau sudah waktunya dia zakat maka dia harus tahu. Wallahu a'lam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu kalimat lagi, wal muharramatu wal wajibatul ainiyatun ma'rufatun minal muslimin la takadu tahfa, dan perkara haram, perkara wajib secara individu itu harus diketahui oleh seorang Islam ya, la takadu tahfa, maka nyaris tidak ada orang yang samar, artinya jelas kita tahu, tidak boleh sedikit-dikit. Wa innamal muhim ma'rifatul ahkam, dan sesungguhnya hal terpenting adalah mengetahui hukum, dan hukum tidak mencukupi kecuali disampaikan pengetahuan hukum itu kepada orang alim. Belajar pada orang alim, wa yadinu bil haq, dan tunduk kepada sebuah kebenaran. Wal ammatu tuqtitu wa tusibu, dan orang awam itu dapat salah, dapat benar. Maka kalau bertanya, belajar kepada orang yang mengerti. Fa iyyaka anta alama yaf'aluka wa taraka ma yatrukuhum afidat an bihim, maka berhati-hatilah kalau kamu mengerjakan kepada orang, ikut orang itu salah, maka ikut orang itu tidak gampang kecuali kepada orang yang benar. Maka kita harus mengikuti iftita'an bihi, orang-orang yang alim, ulama warasatul anbiya, ikuti. Jangan orang-orang yang diikuti, maaf, di YouTube ya, mendata dai ya, itu diikuti. Jangan, ikuti yang ulama betul, yang ngerti ya. Maka fa innahu la yasihul ibtida'a illal ulama'ul amilin, karena sesungguhnya tidak sah mengikuti orang kecuali kepada ulama yang mengamalkannya. Waqad azal jama' alimun ya'mal bi'ilmih, dan sungguh telah jarang sekarang ini orang alim yang beramal ya dengan ilmunya. Ilmunya itu kadang-kala hanya untuk pajangan, tapi jarang untuk diamalkan. Nah, saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian ngaji kita pada hari ini. Semoga Allah meridhai, membimbing. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.